Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Zainatul Husna. Saya dari program studi S1 Manajemen pada Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Rahman, MSI, dengan mengangkat topik strategi nasional menghindari middle income trap melalui analisis kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Baik, mari kita awali dengan memahami apa itu middle income trap Indonesia. Middle income trap merupakan kondisi di mana suatu negara itu berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah namun tidak mampu keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi suatu negara maju. Pernyataan ini pertama kali dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2007. Berdasarkan temuan World Bank pada tahun 2025, terjadi penyusutan yang drastis pada persentase pekerja Indonesia dengan upah kelas menengah. Pelemahan daya beli ini menghambat konsumsi domestik dan membuat pertumbuhan ekonomi berisiko stagnan. Oleh karena itu, untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, kita harus melakukan transformasi besar dari ekonomi yang berbasis sumber daya mentah menjadi ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi bernilai tambah tinggi. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, pilar strategi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tidak boleh lagi hanya sekedar instrumen stabilitas jangka pendek, melainkan harus menjadi mesin pendorong transformasi struktural jangka panjang. Pemerintah perlu mengoptimalkan ruang fiskal dengan mereformasi administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak. Selanjutnya, subsidi konsumtif yang membebani negara itu harus direalokasikan secara masif menuju investasi publik yang efisien. Strategi implementasi fiskal ini meliputi yang pertama, realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% yang tepat sasaran dengan fokus pada kualitas pendidikan, pelatihan vokasi industri, dan peningkatan dana riset. Kemudian, memberikan insentif fiskal yang selektif seperti tax holiday atau tax allowance untuk industri manufaktur bernilai tambah tinggi dan pengembangan ekonomi hijau. Selanjutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur logistik dan konektivitas untuk meningkatkan daya beli serta memangkas biaya tinggi agar dapat menarik investasi langsung dari asing atau FDI. Pilar strategi yang kedua adalah kebijakan moneter. Di sini Bank Indonesia memegang peran sentral dalam menciptakan iklim makroekonomi yang kondusif agar kelas menengah ini dapat tumbuh. Nah, mengendalikan inflasi adalah prioritas mutlak dari Bank Indonesia karena inflasi yang tidak terkendali itu seperti pajak tersembunyi yang akan menggerus daya beli suatu kelompok kelas menengah. Nah, selain inflasi, langkah strategis moneter lainnya mencakup stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap kompetitif untuk mendorong daya saing ekspor. Namun, harus tetap kuat untuk mencegah lonjakan imported inflation pada bahan baku. Selanjutnya, menerapkan suku bunga acuan yang pro pertumbuhan untuk menstimulasi penyaluran kredit perbankan ke sektor yang real dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian, memperdalam inklusi keuangan agar akses terhadap modal ini lebih inklusif lagi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pilar strategi yang ketiga adalah kebijakan utang negara. Utang negara ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu ya, melainkan instrumen yang krusial untuk menutup kesenjangan dari pembiayaan negara berkembang. Namun pengelolaannya ini haruslah sangat berhati-hati, yang harus menyesuaikan antara rasio utang kita terhadap PDB dan harus pada batas psikologis yang aman. Kapasitas pembayaran hutang harus dipastikan di mana imbal hasil ekonomi yang didapat jauh melampaui biaya bunga yang harus kita bayar. Nah, prinsip pengelolaan utang yang produktif diantaranya adalah mengalokasikan dana utang itu secara eksklusif untuk sektor produktif seperti infrastruktur fisik, digitalisasi, dan kapital manusia, serta
sangat tidak disarankan digunakan untuk subsidi yang konsumtif. Kemudian, harus melakukan mitigasi risiko valuta asing untuk melindungi nilai dan menjaga proporsi utang ini, serta menjaga proporsi utang falas dan rupiah melalui pendalaman pasar SBN domestik. Kemudian juga melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang inovatif, misalnya dengan menerbitkan green bonds untuk transisi energi atau mengeluarkan instrumen syariah seperti sukuk global. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, agar kita bisa melewati middle income trap ini menuju Indonesia emas di 2045, kita membutuhkan banyak sinergi dan kerjasama dari berbagai kebijakan. Membutuhkan kerjasama kebijakan yang harmonis dan tidak terfragmentasi. Kebijakan fiskal yang sehat akan menyediakan mesin transformasi yang struktural. Kebijakan moneter yang stabil akan memastikan bahan bakarnya tidak terbakar sia-sia. Dan kebijakan utang luar negeri yang produktif akan memberikan daya akselerasi. Hanya dengan sinergi ketiga pilar inilah, kelas menengah ini akan bisa kita lewati dan kita bisa berekspansi menjadi suatu negara yang maju. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.